Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Salam, bertemu kembali kita dalam renungan pagi kita saat ini. Dan pada saat ini kita mulai dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan pagi ini tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang dibacakan oleh Nyonya Raja Gugu Borusyahan. Kami mempunyai pertanyaan. Menurut ayat firman Tuhan hari ini, hikmat manusia sangat berbeda dengan hikmat Allah. Pertanyaannya, mengapa iman kita tidak boleh bergantung pada hikmat manusia, padahal kita masih hidup di dunia yang dipenuhi dengan manusia? Terima kasih Amang Pendeta Maribo Pasaribu. Luar biasa dari firman Tuhan dan juga pertanyaan yang disampaikan menunjukkan bahwa ada keseriusan di tengah-tengah jemaat tentang apa itu yang disebut dengan hikmat Allah dan hikmat manusia yang ada di dunia ini. Apa perbedaannya? Kita akan mendengarkan firman ini dan mengetahui, sehingga saya yakin kita akan memilih untuk memakai hikmat Allah dalam kehidupan kita. Di Korintus, seperti yang kita ketahui, sangat terkenal Korintus ini sebagai satu kota yang besar, di mana di dalamnya adalah memiliki suatu ekonomi yang sangat maju, dikarenakan aktivitas kehidupan orang di sana begitu kuat, lancar, begitu banyak orang-orang yang melakukan aktivitas ekonomi, seperti ada dermaga, ada perkantoran, ada juga bagian pendidikan yang membuat mereka semakin pintar dan semakin berhikmat. Sehingga dengan kompilasi semua itu, mereka menjadi orang-orang yang pintar dan memiliki derajat yang begitu tinggi. Nah, masalahnya adalah hal yang duniawi, hal yang ada di luar gereja, itulah yang dipakai untuk dimasukkan ke dalam gereja, sehingga jemaat betul-betul sangat bingung memakai kepintaran, memakai hikmat yang dari dunia ini atau dari gereja, dari Allah. Nah, maka itu di tengah-tengah persekutuan mereka selalu memohon agar kiranya firman Tuhan terus disampaikan kepada mereka supaya mereka kuat di dalam Tuhan. Ingat catatan yang pertama ini, bahwa mereka sangat rindu mendengarkan firman Tuhan supaya mereka bisa kuat. Nah, bagaimana dengan kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan itu adalah kekuatan kita karena mengandung kekuatan Allah yang turun kepada kita. Sehingga ketika kita mengalami duka cita, kita akan dihibur, mengalami sakit penyakit, memiliki pengharapan, dan bahkan ketika mengalami pergumulan, kita akan kuat menanggung semuanya itu dengan kekuatan Tuhan dan menang menghadapi pergumulan demi pergumulan. Maka itu dalam kehidupan kita jangan jauh dari firman Tuhan. Setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan melalui video-video rohani yang selalu disampaikan oleh gereja. Mari dengarkan, lihat, dan nyatalah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Poin yang pertama, selalu yakin, ingat, dengarkan firman Tuhan. Bagian yang kedua, bahwa berkaitan dengan hikmat dunia dan juga hikmat Allah memang sangat berbeda, dan pilihan kita adalah hikmat Allah.
Karena pada zaman di Korintus itu juga ada orang-orang yang menganggap dirinya pintar, kelompoknya tuh hebat, sehingga mereka membuat kelompok yang senantiasa fanatisnya sangat tinggi. Saya kelompok ini, saya kelompok itu, saya kelompok Paulus, saya kelompok Kepas, saya kelompok Kristus dan sebagainya. Sehingga ini memecah persatuan dalam gereja. Dan apakah ini yang Tuhan inginkan? Yaitu perpecahan dalam tubuh Kristus? Tidak. Itu adalah konsep dunia yang mengagungkan kepintaran, yang mengagungkan kesombongan, sehingga mereka saling terpecah satu dengan yang lain. Nah, dalam kehidupan kita bergereja, dalam kehidupan kita dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam setiap aktivitas kita, Tuhan ingatkan bahwa dengan hikmat Tuhan itu mempersatukan, mengikat kita, sehingga kita sehati, sepikir, seia, sekata dalam setiap rangkaian perjalanan dan kehidupan kita setiap hari. Maka itu mari pertahankan kesatuan dalam Kristus, konsep Allah dalam kehidupan kita. Paulus betul-betul serius menyampaikan firman Tuhan. Karena apa? Karena hikmat dunia mulai menggoncang jemaat di sana. Konsep yang daripada Paulus adalah pertama, yaitu salib Kristus, dan yang kedua kebangkitannya. Ini sangat penting. Karena apa? Dunia melihat juru selamat tidak mungkin kalah. Juru selamat tidak mungkin tersalibkan. Tapi dengan cara ini dia mengalahkan kepintaran dan hikmat dunia bahwa juru selamat harus mati menebus dosa-dosa orang yang seharusnya dihukum dalam kehidupannya. Dan setelah itu tidak berhenti pada penghukuman, tapi dia bangkit. Dan itu mau menunjukkan bahwa keselamatan orang percaya tidak hanya ada di dunia ini, tapi di dunia ini dan dunia yang akan datang. Oleh karena itu mari bersama tetap yakin firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, dan juga pakai hikmat Tuhan dalam kehidupan kita, menjaga kerukunan dalam kehidupan kita, jauhkan pecah belah, jauhkan gosip-gosip, jauhkan dari setiap keinginan jahat untuk senang melihat orang yang menderita. Maka itu mari bersama menunjukkan kasih, karena kasih itulah ikatan yang sangat kuat mempersatukan. Apa kata firman Tuhan tentang kesatuan? Sungguh indah apabila kita hidup dalam rukun. Mazmur 133. Maka itu diberkatilah orang yang mengutamakan kasih Tuhan dalam kehidupannya, dan dia pasti bersuka cita dan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua, pakai hikmat Tuhan dengan dasar firman Tuhan, sehingga kita akan berbahagia. Oleh karena itu firman Tuhan membawa kita kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati.